Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengecek spool motor e-racking dan pulser motor e-racking menggunakan multimeter digital ya. Nah, yang seperti ini itu maksudnya itu untuk mengetahui tegangan spool dan pulser berapa ohm gitu misalnya ya, apa itu udah lemah apa udah mati, jadi nggak perlu dicek-cek lagi menggunakan kabel, diengkol-engkol keluar api apa enggak. Biasanya itu kan nggak akurat ya, udah diganti udah ini udah itu, dicek bagian spoolnya itu biasanya masih keluar api, cuman kok motor nggak hidup-hidup, padahal yang terjadi itu pulsernya lemah ya, pulsernya lemah atau spool utamanya itu, spool apinya itu mati gitu. Oke, langsung aja ya, saya berikan contoh di motor e-racking ini caranya. Langsung aja kita putar ini ya, multimeternya ini keadaan mati, langsung ke angka 2000 ya, di 2000 ohm ini. Nah, yang kabel hitam ini dijepit ke rangka motor, ke masa atau ke kabel. Kalau motor e-racking itu masanya warna hitam. Tuh, langsung yang merah ini. Nah, kita taruh dulu di sini. Nah, kelihatan ya kawan-kawan ya. Nah, ini. Nah, kalau spool e-racking, RX spesial itu warnanya spool apinya ya, yang dari itu yang di bawah itu maksudnya spool yang di magnet yang kecil, bukan spool lampu ya. Ini spool api, spool CDI, warnanya itu hitam strip merah ya teman-teman ya, hitam strip merah. Nah, langsung kita colok pakai ini ya, multimeter itu yang kabel warna merah, yang satunya kan di rangka. Nah, berapa tegangannya normalnya? Nah, ini untuk spool racking ini ya, masih asli bawaan itu di angka 207 atau 208 ya. Nah, perlu diingat untuk teman-teman, kalau misalnya dicek kok di angka sininya itu 300, 320 atau 160. Nah, kalau di bawah 200 itu pasti terlalu itu ya, ada masalah lah pokoknya itu. Kadang apinya terlalu besar, kadang apinya terlalu kecil. Atas kalau di atas 300 itu rata-rata spool imitasi. Ya, dibilang hidup, cuman nanti kalau di CDI-nya itu boros. Kan ada sih motor racking itu baru ganti spool, ganti CDI-nya sering mati gitu. Nah, coba dicek ini bagian ini, tegangannya berapa ohm ya. Kalau misalnya 300, 320, 350 atau di bawah 200, ganti aja pakai yang ori. Kalau yang ori itu enggak, cuman 207 ohm ya ukurannya, dan harganya itu murah ya. Kalau spool racking yang original Jepang itu di bawah 200.000. Nah, itu. Nah, kalau pulser, kita cek pulser ya. Ini kita di spool api. Nah, yang sekarang ngecek pulser itu yang warna, kalau di motor racking RX spesial itu sama, kabelnya itu warna putih strip hijau ya, strip hijau. Nah, ini pulser ya. Nah, berapa tegangannya kalau pulser asli motor e-racking ya, berapa? Kita langsung cek menggunakan multimeter digital. Nah, cara ngeceknya, kabel yang hitam dari multimeter ini digabungkan ke masa ya. Nah, satunya jadi tinggal nyolokin ke pulsernya yang kabel putih strip hijau. Nah, angkanya itu kalau pulser asli punya e-racking itu 41, 42 sampai
45, nggak lebih dari 50 ya, diingat ya kawan-kawan ya, nggak lebih dari 50. Yang standarnya itu, yang bagusnya itu 42, 43 itu. Kadang kalau yang mitasi itu di bawah 30 itu bikin apinya kecil ya kawan-kawan ya. Kadang apinya dari kuil itu kecil, pulsernya ini ternyata bermasalah, langsung dicek menggunakan multimeter. Ini mudah kawan-kawan, jadi bisa tahu, nggak tebak-tebakan terus main engkol apa menggunakan lampu. Kalau menggunakan ini kan multimeter ini jadi mudah ya kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kawan-kawan beli pulser, dikasihnya itu sama yang punya tokonya itu kan kadang tulisannya bukan R-King ya, R-King Cobra atau R-King atau RX spesial. Nah, dikiranya yang punya toko atau kawan-kawan banyak yang nggak tahu ya, kalau pulser RX spesial asli punya RX spesial ya, dipasang di R-King itu. Nah, ini maksudnya tegangannya ini kalau RX spesial itu min-minnya itu 70, kalau normalnya itu 80-an. Beda sama R-King. R-King cuma 42 normalnya aslinya ya. Kalau RX spesial itu nyampe 80, 70, 80 ohm ya. Nah, itu gimana kalau dipasang di R-King? Ya hidup, api besar, enak motornya. Cuman nggak bisa anteng, maksudnya nggak bisa anteng kalau di betot gas itu persis kayak motor CDI RC ya, nggak bisa anteng kayak motor-motor umumnya. R-King standar kan bisa anteng, misalnya di gas itu kan suaranya itu lantang standar ya, itu kayak ada berbet, kayak minta naik gasnya itu mintanya terus 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 gitu pokoknya. Kalau menggunakan itu pulser itu, dikiranya kan biasanya setelan karbunya apanya, padahal pas posisi pulsernya itu dikasihnya punya RX spesial. Kayak motor ini bawaannya itu dipakein itu pulser RX spesial. Dulu itu saya kira kabulatornya apa-apanya, ternyata pulsernya itu. Nah, kalau pulser R-King dipasang spesial gimana? Bisa nggak? Bisa, cuman tarikan awalnya itu di RX spesial nanti loyo ya, agak berat. Nah, ini kalau ini apalagi pakai CDI limit itu misalnya, pakai pulser RX spesial itu malah bagus. Cuman untuk harian, untuk motor standar lebih baik pakai yang orinya bawaan R-King ya. Nah, tegangannya itu kalau bawaan R-King segini itu, jadi nggak tebak-tebakan apa pulsernya mati apa enggak, apa uh, spoolnya mati apa enggak. Nah, ini kalau dicek pakai multimeter bisa gampang ya kawan-kawan ya. Sekian dulu dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.